suka bekam, Pak. Saya fanatik dengan bekam. Tapi saya menyadari bekam itu wasilah yang paling bagus di masa Rasulullah. Kayak kita sekarang ini kan gosok gigi, nggak pernah siwakan. Ya, ada orang kadang-kadang kritis juga sama saya. Nanya sama saya, Gus, kok nggak pernah kelihatan siwakan? Kata saya, karena sekarang ada Pepsodent, karena sekarang ada Oral-B. Saya tanya, siwak itu ibadahnya tidak siwaknya apa nadzafatul fami? Kalau orang mengatakan alat siwak tidak ibadah, tolong orang sini kalau umroh naik unta. Kenapa? Karena Nabi waktu ke Mekah naik apa itu? Unta. Sekarang bapak-bapak naik apa? Mobil dan unta, pesawat dan kapal laut itu wasilah. Tujuannya apa? Ya labbaik Allahumma labbaik. Mau naik apa saja yang penting labbaik Allahumma labbaik. Kita coba mikir nih Pak. Seandainya zaman Nabi sudah ada Alfamart, terus Nabi bilang sama Sayyidina Abu Bakar, gue pengen gosok gigi, bersihin gosok gigi, kira-kira diberikan siwak nih, kan biasa dijual tuh di maulid-maulid terus 10.000 juga, ya kan? Sama sikat gigi Oral-B, yang satunya 200.000. Itu sikat gigi bagus Pak. Kalau sikat gigi bapak saya tahu, mereknya Formula. Itu 16.000 dapat 4 Pak. Ini kita dibersihkan pakai itu, pakai pasta gigi, itu rasanya lebih asal dan sunnah. Karena dia anjok, dia lebih bersih, dia asmal, lebih mencakup. Nah, ini ketika saya ngaji kayak begitu, kata beliau ketika ngaji, kita sering melupakan inti dari ajaran Nabi kita. Karomahnya Nabi itu bukan sekedar bekam, tapi kita kadang-kadang bekam nanti sembuh. Kasihan Nabi Pak. Kalau habis dibekam malah masuk rumah sakit, harus dioperasi. Terus kata dokter, kenapa nggak dibawa kemarin? Dibekam dulu, waduh, ini salah. Lalu yang dihujat itu Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak pernah menjadikan bekam sebagai bukti kemujizatan kenabian. Mujizat Nabi itu di mana? Kan cuma dua, hanya ada pada Quran, yang kedua pada perilaku Rasulullah, yang itu hanya bisa dipahami kalau menggunakan sesuatu yang paling mulia yang Allah berikan kepada manusia, namanya akal dan hati. Ya, ketika seperti ini, saya tadi itu mikir sebetulnya, kita datang ke sini itu sejatinya ada pada puncak karomah. Karena dulu waktu saya ngaji, kata guru saya, karomah itu bukan kalau kamu bisa terbang. Karomah itu kan kalau bisa terbang itu kata orang sufi itu punya kemampuan melakukan at-tayyu. At-tayyu itu al-lafu wad-dhammu, melipat. Jadi waktu itu dilipat. Kayak Rasulullah itu kan sebetulnya melipat waktu. Waktu Isra Mi'raj itu Nabi lebih lama daripada hijrah ke Madinah, lebih sebentar daripada hijrah ke Madinah. Padahal jarak ke Masjidil Aqsa itu lebih jauh daripada dari Mekah ke Madinah. Tapi Nabi dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu yang panjang. Sementara ke Sidratul Muntaha sampai balik ke Mekah, Nabi tidak membutuhkan ukuran apapun. Itu berarti Rasulullah punya kemampuan untuk melipat waktu yang boleh jadi waktu itu ada kemarin, sekarang dan besok itu dilipat sama Rasulullah agar waktu itu tidak berjalan, itu sama satuannya boleh jadi dengan ukuran kita. Ketika seperti ini, bapak-bapak sekalian, saya dikasih tahu sama guru saya itu nasihat yang singkat dari Ibnu Athaillah, apa yang hakiki, kemampuanmu untuk melipat yang sebenarnya itu bukan melipat jarak dari Jakarta ke Pasuruan. Jangan sampai nanti ini santri saya ini kode. Tahu-tahu melihat saya hadir di sini, hadir di Pasuruan. Masya Allah, gue baru tahu nih Faiz ini sohibul karomah, belum tentu Pak. Karena boleh jadi itu ada bisikan syahwat khafiyah di dalam hati saya berkeinginan mengamalkan amalan tertentu, kemudian saya bisa melihat waktu supaya kalau itu foto. Begitu foto